Ingat, yang muda itu harus punya tanggung jawab. Mau kemana ke depan. Dari sekarang sudah harus dipikirkan. Mimpi kalau hanya dimimpikan akan jadi bunga bantal. Ya mimpi terus sampai kapanpun. Tapi kalau ketika kita ya bermimpi sambil bekerja, ya sama-sama jalan balance akan tercipta. Oke, selamat siang. Salam kenal dari Yuam Roasted Coffee bersama foundernya langsung Yuri Duloh dari Desa Pucangan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Di sini kami mau bercerita tentang kami dengan usaha yang kami jalani selama ini tentang kopi Kebumen, kopi pesisir. Jadi berawal dari tahun 2009, waktu itu kami hanya untuk untuk hobi aja, coba-coba menanam kopi karena kami selama ini lebih ke bonsai. Nah, dari bonsai itu terlalu lama untuk menjadi uang, makanya kami coba namanya kopi. Nah, kopi itu dari 10 batang pohon kopi di samping rumah, belakang rumah, depan rumah saya tanami kopi. Seiring berjalannya waktu, kami fokuskan, kami keliling Kebumen, identifikasi masing-masing daerah yang punya kopi tentunya yang sudah ada di kebun rakyat ataupun di pegunungan. Nah, disitulah kami coba masuk kepada petani, kerjasama, menawarkan kerjasama, yaitu saya membagi bibit untuk ditanam dan kopi yang sudah ada itu kami ambil. Nah, dari situ kami edukasi ke petani bagaimana untuk kopi yang bercita rasa khusus, yaitu dengan adanya sistem proses, ya ada honey proses, full wash proses dan lainnya. Dan yang pasti untuk mengubah ya dari petik merah kuning hijau menjadi satu merah semua. Jadi terciptalah kopi Kebumen yang selama ini hanya dipandang sebelah mata, itu harus bisa dinikmati dan menebarkan pesonanya tahun keemasan, yang mana dengan adanya proses yang benar, banyak pelanggan yang suka, setidaknya kita akan pelebaran untuk kebun-kebunnya. Yuam Roasted Coffee itu adalah brand kami ya. Yuam Roasted Coffee itu diambil dari nama saya depan Yuri ya, Yuri dan Am itu Ambal, di mana tempat kecamatan kami dilahirkan dan tempat di mana kami menanam kopi pertama kali di Desa Ambal, Desa Pucangan, Kecamatan Ambal. Jadi saya ambil Yuam adalah Yuri Ambal Roasted Coffee ya. Kami punya mimpi yang sangat tinggi dan tinggi sekali, yaitu harus go internasional. Makanya kalau mau go internasional tidak mungkin saya kasih nama nanti Yuam Perenjak. Ya, Perenjak berarti hanya di sekitar Kabupaten Kebumen aja, penggemar burung. Yuam Roasted Coffee adalah global. Jadi harus kompetisi dengan merek-merek brand-brand yang ada di luar negeri. Makanya Yuam Roasted Coffee. Bukan berarti kami pintar bahasa Inggris, itu bukan, tapi kami punya mimpi dan harus menjalankan mimpi kami. Mimpi kalau hanya dimimpikan akan jadi bunga bantal. Ya mimpi terus sampai kapanpun. Tapi kalau ketika kita ya bermimpi sambil bekerja, ya sama-sama jalan balance akan tercipta. Makanya kami alhamdulillah sudah diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa bisa ibaratnya keliling dunia ya, memperkenalkan produk kopi kami dengan Yuam Roasted Coffee-nya. Nah, itu brand yang pertama. Dan yang kedua, filosofinya kami adalah dengan burung hantu ya. Burung hantu tidak lain adalah bahwa kopi itu membuat kita melek, membuat kita terjaga ya. Contoh kita mau skripsi, biasanya kita wayangan ya toh, dopingnya pakai kopi. Nah, di sini kami filosofikan burung hantu adalah kopi membuat kita lebih terjaga, lebih aktif ya, aktif di malam hari. Burung hantu itu dari kami, dan yang pasti kami ingin tahu seberapa besarkah, dari mana kopi itu berasal. Dari Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen itu ada apa? Ada namanya batik. Nah, satu sisi kami ingin mengangkat antara budaya dan kopi. Dan kami adalah burung hantu, kami ingin 10 tahun silam namanya orang pakai baju batik tidak lain adalah mau kondangan, mau mantenan ya. Nah,
kami ingin merubah mindset bahwa anak muda harus bangga pakai batik. Salah satunya kami bikin, ya, kami ingin mengangkat batik Kebumen yang waktu itu pengrajinnya sudah tua-tua, sepuh-sepuh. Jadi kami ingin ada regenerasi di modernisasi ini, ya. Di masa digital ini saat ini seperti apa? Sekarang kami bikin batik sendiri untuk kami jual, untuk kami kenakan, dan itu menjadi brand kami. Jadi kami ingin mengangkat kopinya, mengangkat batiknya. Jadi the scent belonging of Kebumen itu tidak lepas dari namanya Wamen. Dari mana kopi itu ditanam? Dari Kebumen. Kebumen itu Jawa atau mana? Jawa. Jadi Wamen, Jawa, Kebumen. Itu filosofi dari Yuam Roasted Coffee. Iya, kami mengalami jatuh bangunnya. Kami sebelumnya di kopi itu dulu di usaha namanya plafon. Saya properti, membuat rumah dari pondasi sampai serah terima kunci, tapi lebih spesifikasi ke plafonnya, ya. Nah, di saat kami di plafon itu, yaitu awal kami juga menanam kopi. Nah, ternyata di tengah perjalanan usaha kami yang bergerak di bidang properti itu ada masalah, ya. Tahu sendiri dunia kontraktor seperti apa. Intinya seperti itu, kami pilot dan kami minus. Dari situlah kami memperkenalkan kopi. Kopi dulu kami awalnya saya sangrai sendiri, pakai alat tradisional, pakai apa itu, kayu bakar, terus kami sangrai. Itu berjalan sampai 3 tahun. Saya 3 tahun secara kontinuitas memanggang, memasarkan pameran-pameran dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai internasional. Nah, di tengah perjalanan tersebutlah kami ada rezeki, dapat rezeki, dan kami bisa membeli mesin. Jadi sekarang sudah tidak menggunakan alat tradisional, sudah menggunakan mesin, dan kami lengkapi semua, ya. Yang dibutuhkan apa untuk bisa jualan kopi, baik yang bubuk ataupun yang biji. Nah, kami supplier waktu itu. Awal dulu kami memperkenalkan kopi kami itu masih tradisional. Kami jual ke kafe-kafe di Yogyakarta, dan ternyata mereka heran kok kopinya rasanya beda. Ya, karena Pak, kami juga punya kopi yang berbeda. Yang kopi biasanya tumbuh di atas ketinggian, di Kebumen hanya 5 mdpl di atas permukaan laut sampai sekitar maksimal 300 mdpl. Jadi kopi dataran rendah. Nah, disitulah kesempatan kami ketika kopi yang booming itu kopi dataran tinggi. Nah, kita beda. Yuam Roasted Coffee adalah kopi dataran rendah. Pasti cita rasanya sangat istimewa, beda dengan yang di atas ketinggian. Mau tidak mau, yang belum nyoba kopi kami ya penasaran. Kalau nggak dicoba ya mau tidak mau, sampai mati pun tidak akan minum kopi Yuam. Dan sementara ini juga belum pernah ada kopi Yuam itu dijual di alam barzah. Makanya ini kesempatan buat semuanya. Intinya seperti itu. Dan di sini di Kabupaten Kebumen kami mungkin yang pertama kali, ya, sempat kami dibilang orang gila dari Kebumen. Ya, gila. Karena kami melenceng. Ketika orang berjalan ke sini, ribuan orang, jutaan orang ke satu yang jalan ini, saya menyimpang. Ya, menyimpang itu karena gini. Kopi Arabica itu hanya tumbuh di atas ketinggian 1000 mdpl, ya, di atas permukaan laut. Nah, kami ingin melenceng. Kami bawa yang dari ketinggian itu ke 5 mdpl. Justru kopi Arabica pesisir itu lebih cepat berbuah. 2 tahun kita sudah panen. Bahkan uji coba kami dari biji 6 bulan, 7 bulan itu sudah mulai keluar putik bunga. Nah, kenapa? Inilah perbedaan antara yang di pegunungan sama dataran rendah. Yang pegunungan itu lebih lama, kalau yang dataran rendah lebih cepat berkembang karena subur. Cuma kelemahannya kalau di dataran rendah di saat musim kemarau itu butuh namanya suplai nutrisi air. Air yang pertama dan yang pasti pupuk. Kalau pupuk, pestisida sama air itu tercukupi, insya Allah itu akan menjadi yang terbaik. Sangat istimewa. Itu kopi Arabica. Makanya saat ini udah banyak orang percaya. Dulu orang nggak percaya, bahkan mungkin Mbah Google pun nggak percaya kopi Arabica tumbuh di pesisir, di dataran rendah. Gila. Nah, sekarang mau nggak mau ya Mbah Google, Mas Yuam, ternyata Mas Yuam benar ya.
Arabica di Yuam tumbuh ya, cuma MDPL. Terus yang kedua adalah kopi Robusta, itu udah biasa. Nah, yang paling unik itu adalah kopi nangka. Kopi Liberica dalam dunia perkopian itu namanya kopi Liberica. Tapi di Indonesia ada kopi disebut kopi nangka karena punya cita rasa seperti buah nangka. Terus kopi Baria, Lambado, ada kopi Excelsa. Jadi banyak sekali sebutannya, tapi intinya adalah dari satu kopi, yaitu kopi Liberica. Itu. Terus lanjut lagi ke inovasi kami. Nah, ini adalah bambu drip ya. Bambu ini adalah bambu inovasi kami ya. Dalam perjalanan kami di kopi, kami adalah mencari solusi yang dihadapi oleh masyarakat petani kopi, penikmat kopi, para barista, para baristi ya, bahkan seluruh umat di dunia. Untuk menikmati secangkir kopi nikmat yang disebut namanya latte, cappuccino, frappuccino, americano, wow, serba luar ya toh. Nah, kami pingin bisa nggak saya membuat alat ya, menu-menu standar internasional tapi dengan alat yang sederhana ya. Salah satunya ini bambu inovasi kami, drip bambu. Jadi bambu yang dikasih lubang-lubang yang fungsinya untuk menyaring kopi. Dari sinilah tercipta ada puluhan menu-menu dengan bambu. Latte bambu, americano, ada es kopi bambu, ada latte bambu, cappuccino bambu dengan alat ini. Jadi menyelesaikan masalah yang dihadapi orang banyak ya. Semua orang bisa beli espresso ya, tapi malah kadang membuat masalah. Ketika udah bisa beli espresso mesin, yang terjadi rumahnya belum menggunakan listrik yang di atas 1000, wattnya rata-rata di atas 1000 ya. Begitu digunakan malah anjlok, malah menambah masalah. Jadi identitas kami tidak lain adalah kopi bambu ya, kopi bergaya Kebumen, dan alhamdulillah ini sudah go internasional dan diakui oleh dunia, tepatnya di Museum Oriental di Moskow. Kopi bambu adalah kopi bergaya Kebumen Indonesia. Jadi semoga teman-teman yang nanti diberi kesempatan ke Rusia, jangan lupa mampir ke Museum Oriental di Moskow, lihat inovasi Yuam Roasted Coffee, bambunya diakui di dunia internasional. Iya, kami pemasaran, memang waktu pertama kali pemasaran kami tidak di daerah sendiri ya, kami lebih ke pemasaran di luar kota, luar kabupaten, sampai ke provinsi, bahkan sampai ke nasional. Jadi saya mencari market waktu itu adalah orang yang pecinta kopi itu di mana? Ada di desa, tingkat kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, atau nasional. Nah, kami masuknya langsung ke kabupaten, terus provinsi, lanjut ke nasional. Jadi kami tidak begitu full di daerah sendiri, ya kami langsung ke nasional, pameran di tiap-tiap kota. Dari situlah banyak media yang meliput, yang memberitakan. Dan begitu sampai ke mana namanya, di stasiun TV berapa kali, hampir semua TV sudah pernah masuk. Nah, dari situlah rata-rata yang mengkonsumsi kopi kami tidak lain adalah orang-orang dari luar kota. Dan penikmat kopi, ya penikmat kopi sudah pasti, pecinta kopi, bahkan sampai luar negeri ya, dari Jerman, Perancis, banyak, ada 35 negara yang sudah datang ke sini, ingin membuktikan, merasakan bagaimana cita rasa kopi pesisir. Nah, itu pasar kami. Dan kami masuk ke sebagai supplier kopi, jadi kami memasok kopi-kopi, dan kami pun bekerja sama dengan investor kami untuk membuka kedai kopi yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Magelang, di Semarang, ya hampir di setiap kota besar itu ada, nanti ada perwakilan kami satu, yang mana kami supplier, lebih supply kepada kafe. Jadi setiap kota nanti ada bisa menikmati kopi Yuam, kopi bambu, kopi pesisir itu di masing-masing perwakilan dari kami. Oke, bagi teman-teman ya, selain di sini bisa ngopi, kita bisa belajar kopi, tahu
pohon kopinya Arabica seperti apa, Robusta seperti apa, terus prosesnya seperti apa, dari yang manual brewing. Di sini ada kelas barista juga, jadi buat teman-teman yang mau ke sini penasaran bisa ngebaristi sendiri di UAM, belajar. Bahkan kami membuka kelas barista yang mana teman-teman bisa ya membuat menu-menu yang berstandar internasional menggunakan teri bambu, dan tentunya akan lebih istimewa ketika panjenengan belajar di sini dan panjenengan kembangkan bisnis sendiri dengan menu yang khas. Di sini banyak ya, dari Jogja, dari Jakarta, dari Kalimantan itu sudah belajar di sini, dan mereka membuka kafe di masing-masing daerahnya. Pesan kami tidak lain adalah satu kepada yang masih muda ya, kita harus terbuka dari saat ini, maksimalkan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia yang sudah ada, gunakanlah semaksimal mungkin. Kalau saya lebih memaksimalkan satu adalah kepenghijauan ya, kami lebih suka dalam menanam kopi. Kami ingin menciptakan bagaimana desa itu juga bisa ramai, menjadi daya tarik. Jadi ini kalau dicontoh oleh semua desa, masing-masing punya potensi. Nah, potensi apa yang sekiranya itu bisa diekspos. Salah satunya kami di sini ingin menciptakan namanya wisata kopi bambu, wisata kopi pesisir ya. Nanti ke kebun dan lain sebagainya, lihat semua prosesnya. Jadi menjadi destinasi wisata. Jadi nanti semua lini masuk, dari ibu-ibu PKK, dari BUMDes, dari wisatanya nanti menyewakan sepeda, kami udah siapkan semua. Kita membuat konsep ya, dan kita harus targeting kira-kira siapa nanti yang mau datang ke kita. Nah, kita perkenalkan dari media sosial dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang ingin penasaran dengan kami UAM Roasted Coffee, bisa ikuti Instagram kami UAM Coffee Roasted atau UAM Roasted Coffee. Facebook kami itu Yuri Dulo. Jadi bisa langsung datang ke sini, silahkan. Yang mau belajar barista ya, di sini banyak sekali, sudah dari berbagai provinsi datang ke sini untuk belajar barista atau membaristi dan membuka usaha sendiri. Ingat, yang muda itu harus punya tanggung jawab, mau kemana ke depan. Dari sekarang sudah harus dipikirkan, karena masa depan di tangan masing-masing. Sahabat muda, sahabat Indonesia yang tercantik, budiman, dan maha pengasih, maha penyayang, jangan lupa ya, subscribe, tonton terus Baro Media. Kisah inspiratif yang mengangkat yang namanya UKM, bisnis kelas Indonesia lokal. Jadi channelnya orang-orang bisnis, orang-orang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Ingat selalu, like, comment, subscribe Baro Media. Sedikit banyak tentang UAM tadi udah kami ceritakan. Yang pasti satu dari kami, cintailah produk lokal, produk UKM. UKM adalah tulang punggung negara. Kalau UKM-nya rontok, tulang punggung negara perekonomian ini tidak akan berputar. So, kita harus satu, bahu-membahu, saling menguatkan, apalagi di masa sulit pandemi seperti ini. Siapa yang peduli kalau bukan kita di antara sesama warga Indonesia? Cintailah produk-produk Indonesia. Kopinya ya kopi Indonesia, syukur kopinya kopi Kebumen gitu. Jadi ingat pesan kami, yang muda semuanya cintai produk Indonesia, kuatkan perekonomian Indonesia, dan kita sebagai warga Indonesia wajib menjadi yang terbaik di negeri sendiri. Syukur, berani, dan berkompetisi dengan luar negeri. Jangan cuma jago kandang ya. Jadi kalau macan menguasa di hutan ya itu lumrah, tapi kalau macan itu menguasanya di kota, itu lebih luar biasa. Oke, terima kasih. Salam UAMers, UAM Roasted Coffee. Selamat siang dan salam.